Shalom saudara, Rema hari ini terambil dari Obadja pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat utama kita terambil dari ayat yang ketiga. Saya akan baca buat setiap kita. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Adakah tempat di dunia ini yang begitu kokoh dan tak tertembus, sehingga penghuninya dengan sombong mereka berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Kisah tentang bangsa Edom yang terangkum dalam kitab terpendek di Perjanjian Lama ini bukanlah sekedar catatan sejarah kuno tentang permusuhan antara dua saudara, yaitu Yakub dan Esau. Lebih dari itu, kisah bangsa Edom seperti sebuah studi kasus abadi tentang bahaya terbesar yang mengintai kesuksesan, yaitu keangkuhan hati. Bangsa Edom tinggal di wilayah Gunung Seir, yang secara alami seperti sebuah benteng, yang ditandai dengan ngarai-ngarai curam dan kota-kota batu yang terukir, seperti Petra di kemudian hari. Posisi geografis yang tinggi di liang-liang batu membuat mereka merasa kebal dari serangan manusia. Namun inilah ironi sebenarnya yang diungkapkan Tuhan melalui Obadja. Tempat perlindungan fisik mereka justru menjadi jerat spiritual yang memperdaya mereka. Mengapa Edom begitu sombong? Rasa superioritas Edom tidak hanya bertumpu pada kondisi geografis mereka. Kitab Obadja pasal yang pertama ayat 8 dan 9 menunjukkan dua pilar kesombongan Edom, yaitu kebijaksanaan intelek dan kekuatan militer. Di ayatnya yang ke-8 menjelaskan bagaimana bangsa Edom adalah bangsa yang kaya secara intelektual. Edom secara historis selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan. Salah satu orang bijak yang terkenal ialah Elifas, teman Ayub. Ia berasal dari Teman, ibu kota Edom. Mereka meyakini bahwa mereka adalah bangsa yang memiliki akal dan ilmu tertinggi dibandingkan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Inilah kesombongan berbasis prestasi dan kemampuan berpikir. Mereka berpikir dengan kecerdasan, mereka bisa mengakali setiap situasi dan ancaman. Secara militer, kita bisa membacanya di Obadja pasal yang pertama ayat 3, 4, dan 9. Mereka merasa kuat bak pahlawan dan tidak dapat dikalahkan. Geografis adalah aset terbesar mereka. Hidup di dataran tinggi di liang-liang batu membuat serangan menjadi berbahaya bagi musuh mereka sendiri, dan itu memerlukan operasi logistik yang mahal dan merugikan musuh. Perasaan terlindungi inilah yang menumbuhkan arogansi bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menjatuhkan mereka. Namun, puncak dari dosa Edom adalah tindakan mereka terhadap saudara mereka, yaitu kaum Yehuda, saat Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel. Edom bukan hanya berbangku tangan, mereka bahkan bersuka cita atas musibah yang dialami saudaranya di ayat yang ke-12. Mereka bahkan ikut merampok saudara mereka di ayat yang ke-13, dan bahkan menghalangi pelarian dan menyerahkan saudara mereka dari suku Yehuda kepada musuh di ayat yang ke-14. Tindakan yang lahir dari hati yang angkuh dan penuh kebencian adalah esensi dari pelanggaran etika dan moral yang tidak bisa ditoleransi. Tuhan tidak melihat ketinggian gunung, tapi Tuhan melihat kerendahan hati. Dalam pandangannya, semakin tinggi sebuah menara kesombongan yang dibangun, maka akan semakin parah keruntuhannya. Kebijaksanaan Edom akan dihilangkan, pahlawan mereka akan gentar, dan dari tempat yang tinggi Tuhan sendiri yang akan menurunkan mereka ke bumi. Pelajaran terbesar dari nasib bangsa Edom adalah puncak kesuksesan adalah tempat paling berbahaya bagi iman. Kita tidak tinggal di liang batu, tetapi kita sering membangun benteng kesombongan modern, yaitu benteng pendidikan tinggi, benteng kekayaan finansial, benteng popularitas, dan benteng jabatan. Ingat, ketika kebanggaan itu beralih menjadi keyakinan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, bahkan jika sampai kita merasa kalau kita tidak memerlukan Tuhan, saat itulah kita telah mendirikan Edom di dalam hati kita. Apakah kita pernah menikmati kegagalan orang lain? Apakah kita pernah menggunakan kecerdasan kita untuk memanipulasi atau merendahkan mereka yang tidak seberuntung kita? Apakah kita merasa aman di tempat tinggi kita?
hingga mengabaikan pentingnya berakar dan bergantung total pada Kristus? Firman Tuhan hari ini adalah peringatan keras. Jika Tuhan sanggup meruntuhkan benteng alami Edom, maka benteng buatan manusia dalam hidup kita tidak ada artinya di hadapan kedaulatannya. Hendaknya kita menanggapi setiap pencapaian bukan dengan keangkuhan dan berkata, "Ini hasil usahaku." Melainkan, mari kita menanggapinya dengan kerendahan hati dan bersyukur, serta berkata, "Ini adalah anugerah Tuhan." Baiklah hikmat kita dipertajam bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melayani sesama. Dan biarlah ketinggian posisi kita menjadi sarana untuk meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Mari kita turunkan keangkuhan hati kita hari ini sebelum Tuhan yang menurunkannya. Jaga hati kita saat berada di puncak. Ingatlah bahwa setiap hal baik yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Daripada berkata, "Siapakah yang sanggup menurunkan aku?" Mari kita ubah perkataan itu menjadi sebuah doa syukur. "Tuhan, dari ketinggian ini hanya Engkau yang sanggup menjaga hatiku. Turunkanlah aku ke dasar kerendahan hati-Mu setiap hari." Ingat, hanya mereka yang merendahkan diri yang akan ditinggikan pada waktunya.